Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ardilah Ma'arif dari kelas HKI 3A. Saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah usul fikih. Yang pertama adalah kaidah al-umuru bimiqasidiha, yang artinya setiap perkara tergantung pada niatnya. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang mengatakan, saya akan hibahkan ini kepadamu dengan satu syarat, kamu harus membayar kepadaku 1000 perak. Akad ini tidak bisa diartikan dengan akad hibah, akan tetapi menjadi akad jual beli. Yang kedua adalah kaidah al-yakinu la yazalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya ketika ada seseorang yang sedang sholat, dia lupa bilangan rakaatnya, dia lupa 3 rakaat atau 4 rakaat. Yang harus dilakukan adalah yakin dengan rakaat tersebut, pilih 3 atau 4. Kalau pilih 3, maka harus menambah 1 lagi. Kalau memilih 4, ya maka langsung tahiyat akhir. Selanjutnya adalah al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya ketika ada orang yang berpergian atau musafir dengan syarat ia berpergian untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu untuk bermaksiat, dan dia sudah menempuh jarak minimal bisa mengqashar sholat. Maka kalau dia sudah menempuh jarak minimal dapat mengqashar sholat, maka dia boleh menjamak dan mengqasharnya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah ad-duraru yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Contohnya adalah ketika berwudu dan kita mempunyai penyakit kulit, jikalau terkena air maka akan berakibat buruk pada tangan kita. Maka dari itu kita dihimbau untuk melakukan tayamum atau boleh melakukan tayamum daripada berwudu yang akan menyebabkan penyakit itu menjadi lebih parah. Selanjutnya kaidah yang kelima adalah al-adatu muhakkamatun, yaitu adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Contohnya di Aceh ketika ada seseorang perempuan dan laki-laki berzina, dia belum menikah, maka perempuan dan laki-laki itu dicambuk dan diarak mengelilingi kota, dan itu merupakan salah satu adat istiadat masyarakat Aceh, dan pemerintah tidak boleh menghalanginya karena itu sudah menjadi adat istiadat masyarakat tersebut. Selanjutnya kaidah ke-6, tasriful imam ala riayati min watu bil maslahati. Artinya kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan mereka. Jadi jika seseorang membuat kebijakan, maka harus kembali ke kemaslahatan umatnya. Suatu misal ketika pemimpin membuat undang-undang tentang perpajakan, maka imbas dari perpajakan itu adalah kembali ke masyarakat, dibangunkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kaidah ke-7 adalah kaidah ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawaladu min, yaitu keridhaan dengan sesuatu adalah ridho dengan akibat yang terjadi daripadanya. Suatu misal seseorang menikah. Jika seseorang menikah, maka suami harus mencari nafkah dan memberikannya kepada istrinya. Karena dia ridho untuk menikah, maka dia harus ridho untuk memberi nafkah kepada istrinya. Selanjutnya kaidah yang ke-8 adalah al-wilayatu khossatu aqwa minal wilayatil amah, yaitu perwalian khusus itu lebih kuat daripada perwalian umum. Ketika ada seorang wanita yang menikah dan dia masih mempunyai wali dari jalur nasab, maka wali hakim tidak berhak untuk menikahkannya.
kaidah yang nomor 9 adalah kaidah manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmatihi, yakni siapa yang tergesa-gesa dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Contohnya adalah ketika seseorang anak ingin segera mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Karena ingin mendapatkan dengan segera, maka dia membunuh kedua orang tuanya. Dan akibatnya ketika sama dengan hadis Nabi, barang siapa yang membunuh kedua orang tuanya maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Jadi orang yang membunuh kedua orang tuanya tidak akan mendapatkan warisan. Dan kaidah yang terakhir adalah kaidah i'mal kalami aula min ihmaliha, yaitu menerima satu pernyataan lebih baik daripada mengabaikannya. Contohnya ketika ada seseorang mengatakan saya akan menghibahkan ini kepada anakku, maka yang berhak mendapatkannya adalah anaknya. Anak di sini mempunyai dua arti, yaitu bisa anak kandung atau anak angkat. Jikalau tidak ada anak kandung, maka yang bisa mendapatkannya adalah seorang anak angkat. Sekian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.